Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang yang diresmikan pada tanggal 6 Desember 1982 merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada di wilayah Kota Tangerang. Berdiri di atas lahan seluas 5 hektar dengan kapasitas hunian 500 orang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang saat sekarang menampung 1.553 warga binaan. Tentu ini menjadi sebuah situasi yang tidak mudah, namun harus dapat disikapi secara tepat dengan tetap mengedepankan profesionalisme. Seiring dengan pesatnya perkembangan lingkungan strategis dan makin tingginya tuntutan masyarakat tentang profesionalisme dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang telah membulatkan tekad untuk menjadi birokrasi yang bebas dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih melayani. Pada tanggal 10 Januari 2022, Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah birokrasi bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pencanangan ini menjadi tonggak penting bagi seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang untuk menjadi aparatur pemerintahan yang profesional, responsif, inovatif, dedikasi, dan empati untuk memberikan layanan publik yang terbaik. Terdapat 6 area perubahan untuk mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang sebagai wilayah birokrasi bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi agenda besar yang harus dijalankan oleh kelompok kerja manajemen perubahan. Perubahan ini dilakukan melalui sosialisasi peraturan dan kebijakan yang harus menjadi pijakan bagi seluruh jajaran dalam pelaksanaan tugas. Perbaikan standar operasional prosedur, penerapan e-office, dan juga membangun keterbukaan informasi publik merupakan program kerja yang harus dijalankan oleh kelompok kerja penataan tata laksana, memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat, dan adanya keterbukaan informasi publik menjadi target yang harus dapat dicapai secara tepat, cepat, dan terukur. Dalam bidang manajemen sumber daya manusia, pengembangan pegawai berbasis kompetensi menjadi sebuah harapan yang harus dapat diwujudkan. Penetapan kerja individu dan penegakan disiplin kode etik pegawai juga menjadi tanggung jawab yang harus dapat diwujudkan oleh kelompok kerja penataan sistem manajemen SDM. Pada saat bersamaan, penguatan akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan adanya keterlibatan pimpinan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja juga menjadi tugas yang harus dapat ditunaikan dalam rangka membangun transparansi birokrasi. Dan sebagai upaya untuk membangun aparatur yang profesional, bersih, dan berintegritas, kehadiran kelompok kerja penguatan pengawasan menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan. Kelompok kerja ini menjalankan fungsi untuk melakukan penegakan disiplin dan kode etik pegawai, melakukan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat, membangun sistem pengendalian intern pemerintah, menerapkan whistleblowing system, dan juga melakukan penanganan benturan kepentingan. Sedangkan pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, menghadirkan standar pelayanan yang berlandaskan aturan, membangun budaya pelayanan prima, dan juga secara berkesinambungan melakukan penilaian tingkat kepuasan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Perbaikan fasilitas pada area pelaksanaan pelayanan publik yang ramah hak asasi manusia menjadi satu hal yang harus dilakukan, seperti penyediaan toilet untuk disabilitas, parkir khusus disabilitas, dan penyediaan kursi roda bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, terdapat 2 program unggulan yang dihadirkan. Pertama, sistem pelayanan satu pintu yang disebut SIHAPI. Semua informasi hak narapidana ada di sini, yang meliputi layanan registrasi, layanan informasi integrasi,
dan layanan kesehatan. Kedua, aplikasi Lapas Tawan Mobile. Aplikasi ini memiliki 6 fitur unggulan, yaitu layanan pendaftaran video call, layanan belanja online, layanan penitipan barang, layanan warga binaan pemasyarakatan, layanan informasi kesehatan, dan layanan informasi lembaga pemasyarakatan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, diselenggarakan program Jimat, Jumat Ibadah Menjemput Rahmat, yang diikuti oleh seluruh petugas pemasyarakatan dan juga diperuntukkan untuk warga binaan. Berkaitan dengan pembinaan kemandirian, telah dijalankan 24 program kemandirian, diantaranya Smart Hidroponik, budidaya maggot, budidaya ikan air tawar, pembuatan sandal hotel, mebeler, dan pangkas rambut. Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional, dan berkeadilan. Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi kita. Dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani. Dalam membangun zona integritas bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras, komitmen, dan sinergitas. Itu merupakan kunci keberhasilan untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi dan dapat meraih predikat birokrasi yang bersih dan melayani. Tetap semangat, lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang pasti bisa. Dengan berbagai inovasi pelayanan publik dan percepatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Lapas kelas 1 Tangerang, kami mendukung Lapas kelas 1 Tangerang untuk mendapatkan predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Lapas kelas 1 Tangerang pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sutandar, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang, beserta jajaran, mendukung penuh dan akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam rangka pembangunan zona integritas WBK dan WBBM. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada stakeholder yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada Lapas kelas 1 Tangerang dalam pembangunan zona integritas WBK dan WBBM ini. Dan kami juga tetap berharap kepada seluruh jajaran, beserta juga kepada warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 1 Tangerang, agar tetap melaksanakan sesuatu yang dapat mendukung kepada pembangunan zona integritas WBK WBBM ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kami, sehingga kami bisa mencapai pembangunan zona integritas WBK WBBM ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapas kelas 1 Tangerang pasti WBK. Mari kita saling bergandeng tangan, eratkan persatuan untuk terus berjuang untuk menjadi yang terbaik yang akan dikenang sebagai bukti kerja keras bersama. Pasti bisa.